Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Akang Teteh? Kali ini saya akan sharing sedikit tentang pengelolaan kinerja di PMM. Oke, sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal GTK tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini disebutkan bahwa sistem aplikasi PMM merupakan alat bantu yang disediakan dan seterusnya. Di sini harus bagi ASN harus digunakan PMM-nya. Yang kedua, ini adalah informasi. Aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja. Kemudian ini inti dari ini ya. Apabila pemerintah daerah sudah memiliki aplikasi tersendiri tentang pengelolaan kinerja, maka disarankan atau agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Ini kalau mau katanya harus ke BKN. Tentang siklus. Ini 2 semester, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari harus dicapai pada bulan Januari. Nah, ini salah ya. Jadi rentang waktu antara Januari sampai Juni. Nah, termasuk kemarin teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau misalnya saya dapat sertifikat di bulan Januari, apakah boleh digunakan? Boleh. Kemudian pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan atau TPP, ASN guru dan sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Januari Juni digunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2003 yang diperoleh dari BKN. Nah, jadi tetap ya, aplikasi e-kinerja BKN nanti akan digunakan dan aliran datanya dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Jadi kita harus menggunakan pengelolaan kinerja sebagai guru dan kepala sekolah di PMM. Baik. Ini dia PMM. Ya, sebelumnya sudah saya bahas, sudah kita bahas. Saya yakin teman-teman semuanya bisa. Nah, untuk timelinenya kebetulan ini saya sudah ya. Nah, untuk timelinenya sekarang adalah sudah boleh melakukan realisasi lah kalau istilahnya. Kebetulan saya ada di sini. Yang pertama adalah pelaksanaan observasi. Nah, di pelaksanaan observasi ini, teman-teman, kita harus ada yang disiapkan. Ini ada isi dokumen. Ini ada isi dokumen, teman-teman. Saya highlight ya. Nah, ini isi dokumen terbuka. Jangan sampai terlewat. Ini terbuka. Yang perlu kita lakukan, ini isi dokumen, kita isi dulu. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus diskusi dengan atasan. Diskusi tentang atasan, kemudian bersiap untuk observasi dan observasi berlangsung. Nah, ini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan dalam observasi di kelas? Itu pilih, boleh tiga-tiganya, boleh salah satu. Karena saya adalah keteraturan di suasana kelas, maka saya akan memilih terserah lah ya. Misalnya saya akan memilih guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian saya juga akan guru membuat dan mengingat
kan aturan kesepakatan kelas. Oke. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target tersebut? Oke. Ini kita lakukan misalnya bagaimana membangun komunikasi aktif dengan peserta didik tentang kesepakatan kelas. Contoh aja ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti kita itu diminta untuk meminta atau menentukan jadwal observasi bersama kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah akan datang ke kelas kita pada tanggal berapa. Oke, saya sudah sepakat dengan kepala sekolah akan melaksanakan tanggal 13 Februari. Saya edit ya teman-teman untuk jadwal itu di sini sesuai timeline adalah Maret dengan Maret, periode di bulan Maret ya. Oke, jadi nanti untuk jadwal di bulan Maret. Nah, untuk jadwal di bulan Maret. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja di bulan Februari sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jenjangnya saya SD LB, kelasnya kelas 3. Oke, ketik pelajaran, misalnya saya akan mempelajari pelajaran itu adalah PKN, Pendidikan Pancasila. Oke. Ini boleh dikasih catatan. Tidak juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini adalah unggah dokumen. Meskipun opsional, meskipun opsional saya sarankan untuk mengunggahnya supaya nanti kepala sekolah bisa melihat secara langsung. Oh, ini dokumennya gitu. Meskipun nanti teman-teman juga bisa print juga sih. Cuma saya sarankan untuk diunggah saja. Unggah dokumennya. Kemudian ini boleh kalau misalnya teman-teman sudah menyimpan di bukti karya, boleh diambil karya, tinggal diklik. Misalnya, nah di sini kan ada bahan ajar. Nah, saya belum punya nih ya teman-teman ya. Kebetulan saya belum upload. Oke, misalnya saya sudah menyiapkan yang ada di sini. Oke, saya sudah siapkan sebuah dokumen khusus untuk RHK ya. Oke, white. Oke, ini salah lagi. Mana ya? Bentar ya, teman-teman, mohon maaf. Oh, sudah. Oh, ya maaf. Bentuknya harus PDF ya. Tadi saya belum PDF kan? Saya akan PDF. Ulang dari sini ya. Oke, nah ini sudah saya siapkan. Nah ini ya. Sudah muncul nih. Kemudian, oke, saya sudah yakin. Kita kumpulkan. Teman-teman bisa mempelajari ya observasinya apa saja nih. Misalnya perilaku yang diobservasi nih. Nah ini. Nanti ini sebagai panduan kepala sekolah karena melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Nah, ini perilaku yang dianjurkan harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, dan seterusnya. Ini bisa dipelajari oleh teman-teman. Oke, tapi saya akan fokus di dua ini. Akan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, dan guru membuat dan mengingatkan tentang aturan atau kesepakatan kelas. Saya sudah disiapkan, tanggalnya sudah ada, jenjang sudah disesuaikan, RPP atau dokumennya sudah. Kemudian kita kumpulkan. Nah, ya. Nah, nanti kita tinggal akan melakukan observasi dengan kepala sekolah.
saya sudah menjadwalkan tanggal 13 Februari. Nanti setelah itu kepala sekolah atau atasan akan hadir di sekolah tanggal ini, di kelas maksud saya. Oke, kemudian kita nanti akan mengisi dokumen tindak lanjut gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.